Hai beauties, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Oh ya, nggak lupa saya mau ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas masalah permasalahan rambut yang sudah pernah kita bahas di live tempo hari. Namun sering sekali saya nggak bisa jawab DM, baru bisa jawab hari ini. Saya akan jawab satu persatu. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari Princess Dira. Princess Dira menanyakan tentang rambut yang rontok. Oke, kerontokan rambut disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain dari keturunan atau juga masalah hormon dan perawatan. Sedangkan faktor eksternal, kerontokan rambut bisa karena masalah chemical treat atau proses kimia yang sudah dilakukan terhadap rambut kamu, penggunaan produk dan juga apa aja yang sudah digunakan oleh akar dan rambut kamu. Internal dan eksternal proses tadi juga akan mempengaruhi tingkat kerontokan rambut kita. Sebenarnya setiap harinya, setiap kali kita cuci rambut pasti akan mengalami kerontokan. Namun masalah kerontokan ini akan jadi semakin gawat kalau tidak kita selesaikan permasalahannya. Kemudian ada pertanyaan dari Zahra 26. Rambut aslinya lurus tapi pernah iseng smoothing, akhirnya jadi jelek dan rontok. Gimana solusinya, C? Oke, rambutnya dengan tekstur yang sudah lurus, semestinya kalian tidak usah melakukan smoothing yang nantinya akan menjadikan rambut kamu jadi semakin lepek. Sedangkan jadi jelek dan rontok. Jadi jelek dan rontok ini seperti apa? Ataukah dia jadi frizzy atau krus? Atau dia jadi makin kering? Kemudian rontoknya karena patah atau karena keringnya? Dari kedua permasalahan yang saya sebutkan tadi, jadi jelek dan rontok ini, ada dua hal yang harus kita perbaiki. Kalau dari jadi jeleknya, misalnya itu karena kering atau rambutnya krus, mau tidak mau harus perawatan dari batang hingga ujung rambut. Such as penggunaan shampoo, kemudian penggunaan masker dan vitamin yang tepat sesuai kondisi rambut kamu. Sedangkan untuk masalah rontok, kita nggak tahu ini rontok atau patah, karena seringkali teman-teman sekalian tidak bisa membedakan antara rontok dan patah. Rontok dan patah di sini perbedaannya adalah, kalau rontok seringkali dikarenakan masalah yang ada di akar rambut. Jadi rontok pastikan masalahnya dari akar rambutnya sudah putus atau terlepas dari folikel rambut. Sedangkan kalau patah, dia bisa dari tengah atau ujung atau mungkin di 3/4 batang rambut ke bawah. Kemudian ada Fitriani yang bertanya, rambut aku tipis C, tapi aku pingin smoothing, gimana caranya? Oke, setiap kamu ke salon, selalu pastikan kamu mendapatkan waktu untuk konsultasi terlebih dahulu dengan hairdresser, dengan capster, dan juga dengan pekerja salonnya. Apa yang kamu mau, ekspektasi kamu seperti apa, rambut hasil smoothing seperti apa yang kamu mau. Kalau rambut kamu sudah tipis dan lurus, pastikan kamu mendapatkan obat yang sesuai dengan rambut kondisi kamu saat itu. Misalnya kalau dilihat dari sudah lurusnya, mestinya kamu bisa menggunakan produk yang sesuai dengan rambut kamu, misalnya yang varian sensitif. Kemudian bagian akar rambut tidak perlu diobati, atau bisa menggunakan roll untuk ditahan di bagian akar rambut seperti ini. Jadi dia diobati di 80%-nya dan di bagian dalam ditahan dengan roll supaya rambut kamu bagian akarnya tetap mengembang. Oleh karena itu pastikan kamu menceritakan kondisi rambut dan ekspektasi seperti apa yang kamu mau terhadap rambut kamu nantinya sepulang dari salon. Kemudian Dapur Rambut 15 bertanya, cara nge-mix warna yang benar dong C, rekomendasikan campurannya biar tidak apa, tapi saya akan menjelaskan. Di sini cara mengemix warna yang baik, sekali lagi pastikan kamu mengetahui brand apa yang kamu gunakan dan juga selalu baca aturan pakai.
karena setiap brand mempunyai komposisi, pengaturan atau pengemix warna yang beda-beda, misalnya 1:1, 1:2, atau 1:1,5. Juga porsi rambut atau level rambut manakah yang mau kamu tuju. Misalnya yang saya bicarakan ini tentang bleach warna atau tentang bleaching warna rambut. Kalau bleaching warna rambut such as balayage, kamu harus melakukan perbandingan dengan peroxide 1:1. Kalau mau cleansing atau bleaching 1:2, dan seterusnya. Oleh karena itu, pastikan selalu membaca instruksi yang ada di kemasan, atau setiap produk itu pasti mempunyai instruction for use, direction for use, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Dia Sesa. Rambutku rontok, pakai shampoo anti rontok apapun tetap rontok, kasih solusi. Oke. By the way, seperti yang kita tahu, shampoo itu gunanya buat apa sih? Shampoo itu sebenarnya untuk membersihkan minyak dan kotoran dari akar rambut hingga batang dan ujung rambut kita. Oleh karena itu, apabila kamu mempunyai ekspektasi yang berlebih tentang shampoo, misalnya kamu ingin dari shampoo itu dengan penggunaan shampoo tersebut kamu bisa nggak rontok rambutnya, itu salah besar. Karena sekali lagi shampoo gunanya untuk cleansing, untuk membersihkan rambut kamu. Mungkin dengan tingkatan deterjen atau busa pencucian rambut dengan kadarnya yang berbeda-beda. Mungkin juga komposisi ingredients dari shampoo itu juga berbeda-beda. Oleh karena itu, Kak Dia Sisa, solusinya adalah untuk rambut rontok kamu, misalnya rambut kamu dari batang ke ujungnya kering, gunakan seperti hair mask, kemudian gunakan Aminexil sebagai growth promoter untuk rambut kamu, bisa juga gunakan hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut baru. Jadi sekali lagi, shampoo tidak bisa membantu kerontokan kamu 100%. Yang bisa membantu kerontokan kamu menguranginya adalah perawatannya, seperti hair mask dan juga serum atau Aminexil yang bisa kita pakai di salon profesional Matrix sehari-hari. Kemudian ada pertanyaan yang sama dari Kak Ika Esther. Rontok udah pakai shampoo merek A sama merek B. Oke, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, sekali lagi bahwa shampoo fungsinya untuk cleansing atau membersihkan baik kotoran, minyak, sebum, dan juga masalah di rambut kamu. Misalnya rambut kamu tuh kotor atau kamu habis pakai serum, itu gunanya shampoo. Tapi untuk mencegah atau merawat kerontokan kamu, itu sebenarnya nggak bisa. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Pisah Goreng Pasuruan. Rambut kering dan berketumbi. Rambut kering dan berketumbi. So, untuk rambut kering dan berketumbi adalah dua masalah yang berbeda. Gunakan dahulu shampoo anti ketumbi untuk mengatasi ketumbi yang ada di kulit kepala. Kalau ketumbi kamu parah, pastikan kamu mendapatkan scrub kulit kepala di salon-salon profesional, atau kamu bisa beli produknya di salon-salon profesional untuk kamu gunakan di kulit kepala kamu untuk mengangkat sel-sel kulit mati atau ketumbi di kulit kepala kamu. Sedangkan permasalahan selanjutnya untuk bagian rambut hingga ujungnya, kamu bisa gunakan hair mask dan serum yang sesuai dengan kondisi rambut kamu. Misalnya habis diwarna, ya gunakan masker dan serum untuk rambut berwarna. Kalau rambutnya habis di smoothing, gunakan hair mask dan serum untuk rambut yang telah di smoothing. Kemudian ada pertanyaan juga yang hampir sama dari Kak Frida Fitri 60 tentang ketumbi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masalah ketumbi disebabkan oleh bakteri. Oleh karena itu, ketumbi adalah masalah yang berbeda dengan masalah rambut. Pastikan masalah ketumbi kamu atasi terlebih dahulu sebelum masalah rambut kamu. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tans. Pingin di color sampai warna putih tapi takut patah-patah. Oke,
Warna putih pastinya kamu ingin warna yang dituju adalah warna-warna fashion seperti biru, seperti ungu atau violet atau ash adalah warna-warna yang harus di bleaching hingga levelnya level 10 atau ingin hasilnya sampai pale yellow. But takut patah-patah. Sekali lagi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, pastikan kamu berkonsultasi terlebih dahulu dengan hairdresser kesayangan kamu tentang kondisi rambut kamu seperti apa. Kalau kondisi rambut kamu tidak memungkinkan, porositasnya sudah tinggi, helaiannya densitasnya sudah tipis, pastikan kamu menghindari bleaching yang levelnya terlalu tinggi, nanti malah rambut kamu jadi patah-patah. Dan juga yakinkan bahwa hairdresser kamu memiliki produk yang baik yang sesuai dengan kondisi rambut kamu. Karena pastinya setiap teknik bleaching dari setiap hairdresser punya produk dan tools cara mereka tersendiri untuk mengatasi setiap masalah rambut. Ada pertanyaan dari Kak Ais Rasyah 27, yakni rambutnya mengembang, kaku, dan keriting. Bisa kita bayangkan ya, udah ngembang, kaku, keriting. Rontok kecil padahal selalu pakai masker rambut plus vitamin. Apa karena sering dicatok mungkin? Oke. Sekalipun kamu menggunakan masker rambut dan menggunakan vitamin apa saja, sebagus apa saja, kalau rambut kamu masih sering dicatok, sering diutak-atik, saya jamin 100% rambut kamu nggak akan benar-benar sehat. Kemudian mengembang, kaku, dan keriting karena efek dari ikalnya itu tadi. Oleh karena itu rambutnya jadi mengembang. Sedangkan ada pertanyaan dari Kak Dwi tentang rontok C habis lahiran. Seperti yang saya sebutkan tadi mengenai masalah kerontokan bisa juga disebabkan oleh faktor internal. Salah satunya juga masalah hormon. Ketika kita habis melahirkan, tentu hormon di dalam tubuh pasti mengalami perubahan yang signifikan yang juga mempengaruhi kerontokan rambut. Oleh karena itu, pastikan konsultasi dengan hairdresser kamu. Cara pencegahan yang gimana sih supaya rontoknya nggak tambah parah? Bisa kamu haircut, bisa kamu lakukan hair mask dan perawatan rutin lainnya selama kamu di rumah. Kemudian ada Kak Anita yang pertanyaannya hampir sama, rontok parah setelah melahirkan. Kira-kira bisa nggak nggak rontok lagi dan harus perawatan apa? Tingkat kerontokan ini karena faktor internal biasanya akan kembali normal setelah selesai menyusui. Karena seperti yang kita ketahui, kita sebagai perempuan ketika melakukan inisiasi atau melakukan pemberian ASI kepada bayi kita, tentu nutrisi dalam tubuh kita pasti berkurang, pasti kita berikan seutuhnya untuk bayinya. Oleh karena itu ketika kamu sudah tidak melakukan inisiasi atau kamu sudah tidak memberikan ASI, semuanya akan kembali lebih normal lagi. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, tetap harus perawatan. Kalau tidak ada langkah pencegahan, pastinya akan makin parah. Kemudian Kak Gracia Lala juga pertanyaannya sama tentang kerontokan. Kemudian Kak Aris Kasyah, rambut kering ngambang gitu rambutnya. Oke, memang rambut yang kering seringkali membuatnya terlihat megar karena tingkat kelembapan dari batang hingga ujung rambut yang mulai menurun. Hal itu juga bisa disebabkan oleh karena chemical atau eksternal seperti pencatokan, curly, dan lain-lain. Oleh karena itu, pastikan kamu mendapatkan shampoo yang cocok untuk rambut kering. Kemudian pastikan kamu menggunakan conditioner dari batang hingga ujung rambut kamu agar memberikan moisturize yang lebih ke batang rambut kamu, dan juga selalu gunakan serum. Kak Maria Ulfa juga sama, kering mengembang tapi kulit kepala sensitif dan mudah ketumbian. Seperti yang saya jelaskan tadi ya tentang masalah ketumbi. Kemudian Kak Nikmat Iza, cara ngatasi rambut ngembang bagaimana? Seperti saya jelaskan tadi, solusinya adalah pastikan rambut kamu terhidrasi. Seperti penggunaan hair mask, penggunaan serum, penggunaan conditioner akan membantu rambut kamu terlihat berat karena lebih moisturize.
Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Arum. Kering dan susah diatur, tebel banget sampai kayak Mbak Kunti kalau nggak dicatok. Oke, sekali lagi kalau pertanyaan masalah ini tebel banget sampai nggak bisa diatur, apalagi kamu sepertinya sering melakukan pencatokan, sebisa mungkin daripada kamu catok berulang kali, rambut kamu terkena panas berkali-kali nanti malah hancur, sebaiknya lakukan tekstur. Tekstur di sini mengubah tekstur kamu yang dari rambut kamu yang dari mengembang atau curly, kamu rubah teksturnya dengan melakukan smoothing atau collagen sculpting. Kemudian sesudah melakukan tekstur atau chemical proses itu, kamu bisa melakukan perawatan selanjutnya. Daripada nantinya akan kamu catok-catok lagi, malah rambut kamu akan jadi hancur. Kemudian Kak Frida, sama pertanyaannya tentang rambut kering. Ada Kak Merlinda Sari, selalu berketombe. Udah ganti shampoo berkali-kali tetap saja Kak. Oke, ketombe ini bisa disebabkan karena bakteri. Oleh karena itu, penggunaan shampoo yang berganti-ganti yang tidak sesuai dengan kebutuhan kulit kepala kamu tentu tidak menyelesaikan atau tidak memberikan solusi untuk membunuh si bakteri ini tadi. Oleh karena itu, gunakan shampoo anti ketombe. Kemudian untuk rambutnya, moisturize dan rawat dengan perawatan yang tepat. Kemudian ada Kak Stianingrum 15. Kira-kira kalau rambut rontok sama ketombe boleh nggak ya di smoothing? Oke, actually boleh. Setelah kamu sampai di salon, seperti yang saya jelaskan, selalu saya tekankan ke teman-teman sekalian, selalu lakukan konsultasi. Kamu bertanya dulu, kamu ngomong dulu masalah rambut kamu dengan capster, dengan hairdressernya. Ceritakan kalau rambut kamu berketombe sehingga hairdresser kamu melakukan tindakan terlebih dahulu. Mungkin salah satunya adalah dengan melakukan scrubbing di kulit kepala sehingga kulit kepala kamu jadi lebih bersih dan siap untuk menerima perawatan dan langkah tekstur selanjutnya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Kak Agnesia. Susah diatur banget, akhirnya selalu dikuncir. Susah diaturnya ini karena apa? Mungkin karena rambut kamu ikal atau rambut kamu mengembang sehingga rambut kamu sering sekali dikuncir. Akan lebih baik kalau kamu melakukan tekstur terlebih dahulu sehingga rambut kamu nggak usah kamu kuncir-kuncir. Semakin sering kamu mengikat rambut, tahu nggak sih rambut kamu akan jadi makin rontok dan akhirnya makin malah kejepit-jepit, malah kalau kata orang sini tuh kayak ngecap gitu. Jadi sebisa mungkin rambut kamu diurai. Oke, last question. Two last question. Dari Kak Laura Vika, kalau berhijab enaknya pakai shampoo dan conditioner apa? Oke, seperti yang kita tahu, teman-teman kita 80% rata-rata customer saya di salon adalah wanita yang berhijab. Wanita yang berhijab tentunya bagian kulit kepalanya lebih cenderung dia berminyak dan berketombe. Jadi pastikan kamu mendapatkan shampoo sesuai dengan kondisi kulit kepala kamu. Apabila kamu memang berhijab, juga pastikan kamu mendapatkan nutrisi di kulit kepala kamu. Jadi rambut kamu nggak rontok. Untuk shampoo dan conditioner apa? Kalau memang rambut kamu di sini kulit kepalanya berketombe, gunakan shampoo anti ketombe. Sedangkan untuk conditionernya, misalnya rambut kamu kering, ya gunakan conditionernya untuk rambut kering. Pro tips dari saya, gunakan shampoo anti ketombe, kemudian gunakan conditioner untuk rambut kering dari batang hingga ujung rambut. Jangan gunakan conditioner dari kulit kepala yang nantinya membuat kulit kepala kamu jadi semakin lepek dan berminyak. Kemudian ada pertanyaan, this is a true last question from Vidiatus, yakni rambutnya pecah-pecah dan bercabang. Oke. Kak Vidi, di sini kalau rambut kamu pecah-pecah dan sudah bercabang, mungkin kapan sih kamu recheck, cross check lagi deh. Kapan sih terakhir kali kamu ke salon untuk haircut? Kapan sih terakhir kali kamu ke salon untuk konsultasi dengan hairdresser kesayangan kamu? Sudah dirawat nggak sih di rumah? Apa aja yang kamu lakukan terhadap rambut kamu? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan simpel yang sering sekali teman-teman sekalian remehkan. Kalau kering dan pecah-pecah bercabang, solusi yang pertama adalah
lakukan trimming atau pemotongan ujung-ujung rambut. Kemudian pastikan rambut kamu mendapatkan nutrisi dari batang hingga ujung rambut. Gunakan moisturize, baik itu sediaan dalam berupa masker ataupun conditioner. Dan jangan lupa step terakhirnya selalu gunakan serum. Oke, dari semua pertanyaan ini saya sudah jawab semuanya. Terima kasih teman-teman sudah ikut serta memberikan pertanyaan, dan dari DM Instagram yang banyak sekali pertanyaan, saya hanya bisa jawab sampai di sini. Terima kasih, ketemu lagi di live Instagram saya selanjutnya. Bye bye beauties.